Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, selama beberapa tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Laju deforestasi terus menjadi perhatian, sementara jumlah spesies yang telah maupun terancam punah termasuk yang tertinggi di dunia. Di saat yang sama, kerusakan ekosistem laut akibat ekspansi industri dan aktivitas pertambangan, serta menurunnya kualitas udara dan perairan di sekitar kawasan industri semakin menegaskan besarnya tantangan yang harus dihadapi. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup masih memiliki banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan. Namun, di tengah dinamika politik nasional, isu penegakan hukum belum sepenuhnya menjadi prioritas. Lalu, mengapa isu ini menjadi begitu penting untuk kita bahas bersama hari ini? Untuk memahami konteks serta urgensi isu yang menjadi fokus pembahasan pada simposium hari ini, kami mengundang Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin untuk menyaksikan video pembuka berikut. Selamat menyaksikan. Hamparan hutan hujan tropis di Indonesia terbentang dari pesisir hingga pegunungan, menyimpan kekayaan alam yang menjadi kebanggaan sekaligus penopang kehidupan. Hutan-hutan ini tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga menyediakan air, pangan, dan ruang hidup bagi jutaan orang. Namun, di balik hijaunya bentang alam Indonesia, tersimpan tantangan besar yang masih terus mengancam keberlanjutannya. Data Map Biomas Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 hingga 2024, jutaan hektar tutupan hutan telah hilang akibat berbagai perubahan penggunaan lahan. Perubahan ini bukan sekedar mengubah landscape, tetapi juga membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang semakin terorganisir. Di balik hutan yang terus hilang, pembalakan liar yang terus terjadi, tambang ilegal yang terus bermunculan, serta satwa dilindungi yang terus diperdagangkan. Terdapat jaringan yang terorganisir dan terus berkembang. Penegakan hukum seringkali hanya berhenti pada pelaku lapangan, sementara para pemodal, aktor intelektual, korporasi, dan pihak-pihak yang menikmati keuntungan terbesar tetap berada di luar jangkauan. Model penegakan hukum yang masih parsial belum mampu menjawab ancaman yang semakin kompleks tersebut. Jika hal ini terus terjadi tanpa adanya perbaikan penanganan dan penegakan hukum, dalam 5 tahun ke depan, kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia akan terus menghadapi peningkatan. Memahami pola kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi langkah penting jika Indonesia ingin menguatkan tata kelola dan membangun sistem yang lebih efektif untuk pencegahan dan penegakan hukum. Karena melindungi sumber daya alam bukan hanya soal menjaga lingkungan, melainkan juga tentang memastikan hukum menjangkau seluruh rantai kejahatan dan memperkuat tata kelola.
marilah kita awali dengan sambutan dari Dewan Pembina Yayasan Auriga Nusantara, Bapak Dr. Haji Muhammad Busro Mukadas, SH.M. Hum, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPK dan kini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum HAM dan Hikmah. Kepada Bapak Busro dipersilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang berbahagia, yang saya hormati, semua yang hadir di ruangan ini. Pertama, mari kita terus-menerus meningkatkan kualitas makna hidup dan kehidupan kita yang tidak mungkin pernah dilepaskan dari unsur satu, alam semesta, yang kedua pemilik alam semesta ini, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ada sejumlah buku, di antara buku itu ditulis oleh yang secara akademis kompeten, sangat kompeten, yaitu Dr. Taufik Pasyak, sekarang Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran di Universitas Veteran di Jakarta ini. Beberapa kali beliau kami undang, dulu juga pernah kami minta untuk hadir di kantornya Mas Irhamni ini, kantor KPK yang lama, yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Yang orang menyebutkan KPK yang independen, ada yang menyebut KPK yang ori. Nah, ketika itu Dr. Taufik Pasyak sudah menyusun sejumlah buku dan hasil penelitian. Belakangan ini ada buku baru dan kami berkunjung ke kampus tersebut, ditemui dengan beberapa teman, langsung diberi buku-buku itu neuroscience. Di dalam buku itu satu bagian yang sangat penting ialah ada satu diksi yang secara akademis itu memiliki relevansi dengan auriga dan elemen-elemen lain termasuk perguruan tinggi, ormas agama, ketika peduli dengan lingkungan yang tadi refleksinya seperti dipaparkan tadi. Nah, maka di dalam buku itu ada satu istilah, yaitu interkoneksi tiga unsur manusia, alam semesta, dan Tuhan. Pada kesempatan ini perkenankan saya selaku yang diberi tugas oleh Mas Timer, yang selama ini bagi kami semuanya, terutama termasuk yang di KPK dulu, itu tidak asing auriga ini, karena salah satu mitra yang betul-betul strategis yang kami rasakan dengan bukti yang sangat konkret, dan bukti-bukti itu kemudian menjadi kontribusi dalam bahasa agama itu disebut amal soleh bersama, amal kemanusiaan, amal kebertuhanan, amal yang peduli kepada lingkungan yang tadi gambarannya seperti itu, yang sekarang menjadi korban mesin-mesin politik ekstraktif. Nah, momentum sekarang ini, Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin menyampaikan di depan itu, saya ingin ada dua bagian. Nanti bagian yang pertama, bagian yang terakhir. Bagian yang pertama adalah bahwa tema seperti ini, isu seperti ini, agenda besar seperti yang sekarang diusung oleh Auriga itu setelah kami lakukan satu refleksi, kontemplasi bersama sejumlah kalangan yang relevan dan punya rekam jejak yang concern dengan perlindungan alam kita, sampai pada satu kesimpulan yang mudah-mudahan kesimpulan ini kalau toh meleset sedikit tingkat melesetnya, sehingga kami mengambil
satu pendekatan bahwa bicara tentang lingkungan, tentang kekerasan, bahkan saya sebut di situ ini bentuk terorisme terhadap lingkungan. Jadi terminologi terorisme bukan lagi milik Densus 88 dengan isu-isu yang sangat sensitif, yaitu agama tertentu, umat tertentu. Bukan lagi seperti itu. Ada the real terrorism, yaitu termasuk salah satunya ialah tentang terorisme terhadap lingkungan kita. Pertanyaan filosofisnya ialah, apakah alam semesta itu harus dilakukan kekerasan, radikalisme dengan cara-cara yang menyalahgunakan kekuasaan politik, atau sebaliknya harus dirawat oleh semua pihak? Semua pihak termasuk yang hadir ini. Ada pesan dari Mas Timer lewat stafnya acara ini agar saya buka dengan tanda mengetuk mic ini sebagai tanda dimulainya acara ini. Mudah-mudahan ketukan saya terdengar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pagi ini dari Auriga saya buka dengan resmi. Mbak Ipeh, tadi aku mendengar sedikit dan membaca sedikit gitu ya dari hasil penelitiannya yang cukup ekstensif. Kalau aku baca di penelitian ini terjadi di 6 wilayah ya, dan 6 atau 4 ya. Oh sorry, di 4 wilayah di mana ada perbedaan jenis-jenis kejahatan lingkungan dan tipologinya yang ditemukan oleh teman-teman Auriga. Dan satu hal yang menarik kalau saat aku baca pribadi, pertemuannya bahwa sebenarnya kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini bentuknya terorganisir gitu ya. Bagaimana dia melibatkan struktur organisasi yang kompleks, lalu jaringan pendanaannya juga cukup masif. Saya ingin memulai presentasi saya dengan terlebih dahulu memposisikan bagaimana sebenarnya keadaan Indonesia saat ini. Dimulai dari keadaan di mana Indonesia saat ini berada di momentum kritis. Negara yang menjadi salah satu pemilik dari hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan juga memiliki cadangan mineral yang tinggi, yang besar, juga dengan wilayah perairan yang panjang, mencakup 5,8 juta kilometer persegi, itu berada di persimpangan. Apakah keberadaan sumber daya alam ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh rakyatnya, atau justru menjadi sumber bencana? Dan ini kalau kita merefleksikan diri dengan salah satu teori yang sering kita dengar sebagai teori kutukan sumber daya alam yang dikemukakan oleh Michael Rose di dalam bukunya yang berjudul How Petrol Shaped the Wealth in the Nations, itu dikatakan bahwa seringkali negara yang mempunyai sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kaya itu justru mengalami keterpurukan karena kegagalan mengelola sumber daya alamnya dengan baik gitu. Jadi ada problem di tata kelola sumber daya alamnya yang kemudian itu menjadikan sumber bencana. Bisa itu bencana perpecahan, bencana ekologis, dan lain-lain. Nah, dari situ kami melihat bahwa ini perlu dikaji lebih lanjut gitu ya. Dan itulah yang menjadi latar belakang kenapa kita melakukan penelitian ini. Sebenarnya pemetaan ini kita rutin lakukan tahunan, tapi tahun ini kita merasa kita perlu mempublikasikan juga gitu ya.
kecenderungan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia. Nah, di kajian ini ruang lingkupnya itu dibatasi hanya pada penegakan hukum pidana. Jadi sungguh pun misalnya ada penegakan hukum lain, perdata maupun administrasi, tapi dua penegakan hukum lainnya ini tidak tercakup di dalam objek penelitian ini. Jadi skupnya itu dibatasi pada tindak pidana sumber daya alam dan lingkungan hidup. Artinya tindak pidana yang diatur di undang-undang yang terkait dengan SDA dan lingkungan hidup. Secara fokus, secara kualitatif, penelitian ini disasar pada 4 wilayah. Yang pertama di Aceh, wilayah dengan tutupan lahan yang luas di mana terdapat kawasan ekosistem Lauser di dalamnya. Kemudian di Kalimantan Utara sebagai salah satu wilayah yang mengalami tekanan industri dari batu bara dan pembangunan pembangkit listrik skala besar di wilayah perbatasan. Kemudian di wilayah ketiga itu di Maluku Utara, wilayah yang kaya dengan sumber daya perairan dan kelautan dan juga sumber daya mineral khususnya nikel yang berkembang dengan sangat agresif. Dan terakhir di Sulawesi Utara, di mana wilayah ini terjadi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut perbatasan internasional. Secara wilayah keempatnya memang berada di wilayah perbatasan, dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan karena sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Mbak Atri, kejahatan-kejahatan lingkungan dan sumber daya alam ini dengan sifatnya yang terorganisir juga terjadi juga lintas negara. Jadi bisa jadi kejadiannya di wilayah negara kita, tapi kemudian hasilnya itu sampai keluar sehingga melampaui dari perbatasan wilayah. Kasus timah yang sekarang akhirnya menjadi meledak dengan sesuatu yang banyak rantainya, yang ya tadi malam baru saya rapat. Akhirnya saya ikut-ikutan repot padahal bukan pekerjaan saya gitu kan sebenarnya. Ingat Blok Medan itu Abdul Ghani Kasuba sudah meninggal di dalam penjara. Sekarang Serli Coanda seperti itu juga. Jadi nggak usah kita seperti itu. Jadi dan itu adalah ketika saya di KPK, misalnya kita memasukkan Nur Alam, seperti itu. Jadi itu dari dulu banyak sekali, siapa saya sebut saja namanya, Suwarna Abdul Latif. Dari dulu itu KPK baru belajar merangkak waktu itu. Rusdi Zainal, gubernur itu. Anas Ma'mun, gubernur. Nur Alam, Tengku Azmun Jafar, Al-Amin Nasution, Amran Batalipu, Laborasi Taurus. Amran Batalipu ini menarik. Amran Batalipu itu dia menyuap untuk dari Siti Murdaya, Harta Timur Daya. Dia disuap oleh Siti Harta Timur Daya. Ini Mas Irhami masih di KPK waktu itu kayaknya. Novel dan kawan-kawan itu mau ditabrak dengan perlawanan, hampir mati itu anak-anak KPK. Dia masuk penjara Harta Timur Daya. Tapi Amran Batalipu ini dia mengeluarkan izin prinsip. Saya masih pimpinan KPK, izin prinsip. Tiba-tiba izin prinsip yang dikeluarkan oleh Batalipu karena disuap oleh Murdaya tetap dipakai Kementerian Kehutanan untuk kembali dilepaskan itu kawasan hutan di zamannya Ibu Siti Nurbaya. Sakit hati lah, masa anak-anak KPK hampir mati dan dia betul bahwa surat izin prinsip itu keluar gara-gara dia disuap tapi masih dipakai. Ya jadi agak susah hidup ini. Jadi sekarang saya ingin lihat keberpihakan. Saya terus terang bahagia sekali ada Pak Nanan di sini. Benaran Pak.
Mengapa batu bara dan nikel itu berbeda? Karena sekarang driver dari deforestation itu sudah mulai ada illegal logging, ada sebut sini. Tetapi tambang salah satu driver yang paling kencang 5 tahun terakhir. Tetapi kalau dia batu bara, dia kebanyakan di Sumatera, di Pulau Besar, dan kebanyakan di Kalimantan, di Pulau Besar. Kalau nikel, pulau-pulau kecil Pak. Hobi itu hanya 2.542 km persegi Pak. Dan 52.000 orang ada di situ. Rusak semua itu Pak. Wawoni itu pulau kecil Pak. Kurang dari sedikit sekali. Hanya 705 square kilometer. Jadi definisinya di bawah 1 juta. Nggak boleh ditambang sebenarnya. Kabaena lebih kecil lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya baru pulang dari Kabaena. Di situ ada 16 Pak. Ada 16 izin usaha yang sedang beroperasi. Lebih kecil dari Wawoni Pulau Kabaena itu. Nah itu di kampung saya Pak. Dan siapa salah satu illegal minernya? Gubernurnya. Jadi kalau penegakan hukum ya kita pukul kepala saja di sini. Nggak bisa. Tadi itu saya bisik-bisik sama Pak Irhami. Ini gimana dong dibiarin? Nah, tiba-tiba kita keluar dengan satu hukum yang sangat kreatif. Apa itu? Denda administrasi, administrative fine. Nah, itulah yang dipakai Satgas PKH. Jadi di denda, tapi tetap jalan. Ya, ini hukum apa gitu? Jadi kalau kita mengajar fakultas hukum itu susah-susah sekarang. Nah. Jadi tadi kan dikatakan bahwa kejahatan ini adalah organized crime. Maka menurut saya menghadapinya dengan organized integrity Pak. Itu yang nggak ada sekarang Pak, integritas nggak ada, integrity nggak ada. Di semua level. Saya mantan polisi 35 tahun kan. Banyak bekas anak buah dari bawah sampai ke atas, semuanya nggak ada integritas, mohon maaf. Yang nggak tahu tempat yang lain. Saya ngalami betul tidak ada integritas. Nah bagaimana sekarang kita melawan organized crime ini dengan organized istilah saya integrity. Mari sama-sama kita lawan dengan sama-sama punya integritas. Karena kalau saya juga tidak integrity, saya juga ikut kejirat, ya nggak bisa ngomong juga Pak. Jadi sama-sama kita komit aja. Saya siapapun kalau sudah ikut kejirat situ, istilah kejirat gitu, ikut menerima ya nggak bisa bicara apa-apa. Nah syukurnya ada Mas Timur masih bisa mau bicara. Tapi justru ya ayo bicarakan juga yang tadi yang sudah nggak integritas, terbuka, transparan, kelihatan jelas, sehingga keresahannya Mas Laude kita bisa dukung Mas Laude. Tanpa itu nonsense. Saya pun sama Pak, kalau saya kejirat juga, pernah nerima juga ya nggak bisa ngomong juga. Itu masalah utama sebenarnya gitu. Apalagi dengan kewenangan penuh di tangan kita kan, baik polisi, jaksa, hakim, semua, KPK sekalipun, kalau sudah ikut kepentingan, value, bukan values, value itu adalah status dan pulus gitu, nggak bisa. Itu yang pertama. Lanjut slide kedua, saya tidak akan terlalu lama nih. Terus gimana caranya? Penjagaannya ya dari pemimpin mulai Pak. Pemimpin tuh, pengalaman saya dulu, Mas Timur mungkin ingat, saya 3 tahun di Kalbar Pak, begitu masuk, wah datang orang naruh bungkusan, apa itu? Biasa Pak, ini setoran bulanan, waduh terbuka transparan. Karena waktu itu Kalbar itu adalah provinsi ilegal gitu Pak istilahnya. Illegal logging, illegal mining, gula, wah semua. Dari mana tuh itu Pak? Wah, 3 bulan lumayan nih kan gitu. Saya tolak. Kemudian saya turun ke lapangan,
saya cek ke lapangan semua terlibat. Polisi, aparat hukum, tentara, teman saya kebetulan waktu itu, dan remnya, semua terlibat. Saya lihat semuanya, semua terlibat. Oke. Kemudian saya ke DPR, ada rapat, saya buka. Ini semua terlibat. Kami kepolisian, semua aparat hukum, ini datanya, tentara terlibat, semua terlibat. Mau apa kita? Mau diam, ikut menikmati, atau mau kita tindak? Kita bikin satgas waktu itu, gabungan sama-sama. Tapi bukan menindak Pak, mencegah, stop. Bisa Pak, berhenti semua Pak. Karena saya Kapolda nggak terima apapun. Anak buah nggak berani Pak. Dan rem awas kalau terima, nggak terima juga Pak. Jadi komitmen dan keteladanan sangat-sangat amat penting. Tanpa itu nonsen Bapak. Bisa Kapolsek, kamu tanggung jawab. Dan Ramil, tanggung jawab. Dua itu aja selesai Pak. Kapolsek kamu adalah Kapolda di kecamatan. Dan Ramil kamu adalah Danrem di kecamatan. Bisa Pak. Selesai Pak. Kalau ada Kapolres atau Kapolda atas namakan illegal, kamu tangkap. Selesai Pak. Tidak perlu ada Kapolres, Kapolda, Kapolri, nggak perlu Pak. Kapolsek aja perkuat Pak. Karena Kapolsek adalah chief of police yang sebenarnya. Bagaimana memerankan Kapolsek supaya dia berani melawan Kapolresnya, berani melawan Kapoldanya, berani melawan Kapolrinya, kalau tidak benar. Itu aja kuncinya Pak menurut saya. Mohon maaf pengalaman saya di lapangan. Kamu adalah Kapolsek, adalah Kapolda di kecamatan. Berani? Berani Pak. Oke, saya di belakangmu. Enggak ada yang berani Pak, sudah. Jadi kita mulai dari sana Pak. Tanpa itu nonsen Pak, kita bicara terus, masalah dia pusing terus. Saya Novel Baswedan. Tadi saya mengikuti acara Outlook terkait dengan masalah sumber daya alam, kejahatan sumber daya alam dan penegakan hukumnya yang diselenggarakan oleh Auriga. Yang pertama saya melihat persoalan terkait dengan kerusakan sumber daya alam ini begitu masalah yang sangat besar, masalah yang sangat serius, tetapi penanganannya terlihat tidak serius dan selalu kita prihatin dan bahkan marah melihat permasalahan-permasalahan ini. Tentunya kita lihat bahwa yang sudah-sudah persoalannya itu saja. Jadi kita berharap semoga ke depan upaya untuk menjaga lingkungan hidup, menjaga sumber daya alam, terutama kehutanan, ini bisa dilakukan dengan lebih baik, dengan lebih terencana, dan penegakan hukumnya dilakukan dengan lebih proaktif dan progresif. Kita berharap acara begini yang dilakukan oleh Auriga ini bisa memberikan gambaran karena Auriga melakukan riset, melakukan penelitian dan didukung oleh geospasial ya, map biomas yang dipunyai oleh Auriga bisa memfoto, melihat secara real time bahkan kondisi hutan di Indonesia. Dan ini harapannya bisa dijadikan evaluasi. Tadi laporan yang disampaikan begitu detail, begitu luar biasa. Kita tahu berapa banyak kerusakan hutan dan dampak yang terjadi. Tentunya harapannya adalah bagaimana laporan ini bisa diterima oleh para pemegang pelaksanaan tugas di kementerian dan lembaga, para pemangku kepentingan, agar bisa membuat kebijakan dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang sungguh-sungguh. Karena kita tidak ingin dampak dari lingkungan yang begitu luar biasa seperti bencana di Sumatera terjadi lagi di tempat lain, ataupun dampak-dampak lain yang terjadi baik spontan, baik bertahap maupun terjadi yang dampaknya begitu cepat dan tentunya merugikan kepentingan kita semua. Dan satu lagi, kita mesti sadar bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban, adalah kebutuhan kita, dan ini juga berkorelasi dengan segala hal, baik itu masalah ekonomi, masalah kehidupan sosial, dan banyak hal lain lagi, dan itu semua merupakan kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia, dan menjadi kewajiban buat negara untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik, agar bisa menjaga lingkungan menjadi lebih baik, terjaga tetap baik, dan
penegakan hukum dilakukan dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Kita tahu bukan hanya persoalan ini, tapi kita lihat bahwa praktek korupsi terkait dengan sumber daya alam juga sangat besar. Jadi bukan hanya terkait dengan penindakan dalam sektor bidang-bidang teknis, tapi juga praktek korupsi sumber daya alam yang harus diberantas dan harus dilihat sebagai masalah yang serius. Semoga semua ini nanti bisa dilakukan dengan lebih baik lagi ke depan. Dengan dibahas begini, tentunya kita berharap semua orang tahu dan pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang lebih lengkap, sehingga kesadaran rasa memiliki negeri ini membuat kita kemudian mau berbuat dan mau bersungguh-sungguh untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan serta kepentingan kita terhadap sumber daya alam. Terima kasih, saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang sangat penting, tidak kalah pentingnya tentu dari topik di panel pertama tadi gitu, karena kita akan fokus bicara soal penegakan hukum gitu. Nah ini makanya kita kehadiran Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Umum sekaligus juga pelaksana tugas Wakil Jaksa Agung. Kita akan diskusi soal pola operasi kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta efektivitas respon penegakan hukum. Kalau kita bicara kejahatan berbasis lingkungan, itu kejahatan-kejahatan yang pasti ya, dan saya pastikan itu kejahatan yang pasti melibatkan keuntungan yang besar, Pak. Bukan uang recehan dapatkan itu ya. Bukan keuntungan-keuntungan seperti pencurian misalnya hanya berapa perak saja, tapi kemudian pasti keuntungan besar. Maka dapat dipastikan ketika kita bicara tentang masalah kejahatan lingkungan dan sumber daya alam, itu juga tidak hanya orang perorangan saja ya. Pasti melibatkan banyak hal. Korporasi terlibat, BO terlibat juga, kemudian jejaring lain lagi. Termasuk pengendali yang kadang tidak termasuk dalam struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Ini persoalan yang kami hadapi ya, persoalan yang kami rasakan ketika kita bicara tentang pola operasi ataupun kemudian penegak hukum terkait dengan kejahatan lingkungan itu. Yang kedua ya, yang kami ingin sampaikan ya, bahwa ketika kejahatan itu kemudian berkolaborasi dengan kemudian lingkaran yang cukup tadi ya, berorganisasi, kemudian juga menyangkut berbagai hal ya. Yang lebih menyedihkan kami adalah seringkali juga tidak ada perhatian khusus kaitan dengan isu-isu kemudian pemulihan lingkungan ya. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian ya, yang mungkin kalau tadi teman-teman dari peneliti bicara tentang Aceh, bicara tentang kemudian Kalimantan, bicara tentang kemudian di Maluku dan sebagainya, saya tidak akan jauh-jauh Pak, Jawa Barat Pak. Jawa Barat saja ya, yang gubernurnya sangat peduli tentang galian C saja misalnya ya, yang kemudian sangat kemudian melakukan moratorium besar-besaran ya, pemerintah daerahnya itu, Pak KDM itu terhadap lingkungan, itu mengangkat isu lingkungan saja Pak, sangat sulit Pak. Contoh yang kemudian ketika saya di Jampidum itu, bagaimana saya dengan teman-teman polisi, penyidik, ayo saya bilang tuh, angkat nih, karena ini persoalannya bukan persoalan kemudian nambang 1-2 truk saja nih, hanya kemudian bicara kemudian ngangkut 2-3 ton saja atau tipe metrik ton saja, tapi kemudian akibatnya sangat masif tuh. Bagaimana masyarakat mendapat dampak daripada eksploitasi galian C yang terus menerus ya, meluas kemudian ya, bahkan kemana-mana. Dan menyedihkannya Bapak Ibu, ketika kita kemudian membuka itu tersendat-sendat Pak. Bahkan kalau kita kemudian tidak turun langsung ya, antara jajaran kami dengan teman-teman penyidik itu hampir-hampir nggak sampai bekas itu ke persidangan. Ini pengalaman Pak Laude yang saya nggak bicara tentang jauh-jauh, di dekat-dekat kita aja tuh, nggak sampai ke persidangan itu. Dengan berbagai, akhirnya apa? Kami coba drive jaksanya, coba sedang koordinasi intensif dengan penyidiknya. Bisa nggak kemudian kita sama-sama untuk minimal sedang menggolkan ke
sampai ke pengadilan. Itu baru bicara tentang pemberkasan, Pak. Ya. Belum lagi, ya, ketika kita bicara kemudian masalah kemudian tuntutan dan sebagainya, itu juga ada terkendala. Misalnya nih, saya bilang sama para jaksa, Pak, kalau Anda kemudian menangani isu lingkungan, kejahatan sumber daya alam, kemudian sebagainya, saya tutup mata tentang hukuman strafmatnya itu. Terserah Anda mau tuntut berapa segala macam. Tapi pernah nggak terpikir oleh Anda semua ketika bicara pemulihan? Karena itu ujungnya di situ. Kalau dihukum setahun, 2 tahun, keluar dia menikmati keuntungan besar, begitu lagi, apalagi nggak ada efek jerah, selesai itu. Tapi ketika bicara kemudian kita mencoba men-trace asetnya, kemudian mem-freeze kemudian kekayaannya, apalagi kemudian operasional daripada tambang itu, mungkin berpikir 2-3 kali. Ya. Ini satu hal yang hemat saya menjadi perhatian kita, maka saya hadir langsung batin karena ingin mendapat juga bantuan ya, kolaborasi dengan teman-teman sekalian. Di NGO, masyarakat sipil. Di NGO, masyarakat sipil dan sebagainya untuk membantu kami ini. Ya. Dan lucunya, Pak, saya sebutkan perkara itu. Ya. Ketika kemudian sampai ke persidangan, apa yang dikatakan jaksa? Pak, katanya, kami tidak bisa kemudian menuntut untuk kemudian diganti kerugian lingkungan, Pak. Karena pasal yang kemudian diajukan itu hanya terbatas pada hal itu. Ini persoalan kendala lagi, Pak. Ini yang hal lapangan. Dan celakanya, saya sampaikan Pak Gubernur waktu Pak Gubernur saya bilang tuh, ketika saya kemudian memantau persidangan ya, Pak Gubernur saya bilang, ternyata ahli dari kementerian dari dinas Bapak itu kemudian berbalik, Pak, ya, melokalisir ya akibat lingkungan pada yang mereka yang tidak idenya saja. Dia nggak memikirkan lagi dampak yang sudah dilakukan pertambangan di luar itu. Akibatnya apa? Ya sudah gitu. Data yang kita temukan itu relatif hampir sama, di mana dari sekitar 10 ribuan putusan yang kita kumpulkan dari SIPP, tadi juga Mbak Ipe juga sampaikan, kita coba untuk melihat rata-rata tuntutan dan juga rata-rata putusan. Nah, tuntutan tertinggi itu sekitar 20 bulan lebih kurang, itu tuntutan tertinggi, sedangkan putusan tertinggi itu di 18, bahkan ada yang sampai 12. Jadi sangat jomplang sekali putusannya, bahkan juga kalau kita bandingkan kerugian dalam bentuk ganti rugi atau denda itu juga minim sekali. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendorong terjadinya pemulihan? Nah, salah satu hal yang kita lihat adalah bagaimana melakukan pembuktian terhadap kerugian dan hubungan antara lingkungan yang rusak dengan satwa yang rusak begitu. Nah, kita di Auriga juga sedang ingin mendorong bagaimana bukti digital evidence atau juga scientific evidence ini juga bisa menjadi bagian yang dapat mendorong dipergunakan dalam proses penegakan hukum. Dan teman-teman dari WRI juga sudah melakukan hal sama, teman-teman juga udah bikin semacam DNA untuk kayu dan lain-lain yang mungkin ini bisa digunakan juga untuk bagaimana kemudian bisa menerapkan tuntutan yang mungkin lebih pro terhadap natura, misalnya pro terhadap lingkungan hidup. Nah, dari temuan kita, mungkin boleh ke slide nomor 4. Nah, dari temuan nomor 4. Lanjut ya. Nah, jadi dari temuan kita dari 4 lokasi yang kita coba perdalam untuk kasus terkait dengan kejahatan di lingkungan hidup, setidaknya ada pelaku lapangan, penyedia logistik dan pemalsu dokumen, ada pengendali operasi atau broker, ada pemodal dan korporasi, terakhir itu ada intellectual leader atau beneficial owner. Nah, dari 5 lapisan ini, lapisan pertama dan lapisan kedua yang kemudian paling banyak disasar, sedangkan masuk pada lapisan ketiga, lapisan keempat dan lapisan utama dari 2020 sampai 2025 kita belum menemukan dan terakhir kemarin ada satu kasus di Kaltara, di Kaltara itu ada perusahaan yang dikenakan denda, itu pun baru dijatuhkan di tahun 2026. Nah, ada satu yang baru kita temukan. Nah, bicara modusnya, boleh lanjut. Bicara modusnya juga sebenarnya relatif hampir sama.
bahwa orang-orang yang baik, misalnya kita bicara pada wilayah sektor kehutanan, sektor pertambangan, fishing, perdagangan satu liar, relatif punya pembagian peran yang hampir sama. Jadi ada pelaku lapangannya, pemodalnya, negara tujuan dan lain-lain. Nah, ini yang kita pikir penting ada proses penanganan yang cukup luar biasa dari kasus kejahatan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup. Boleh lanjut? Lanjut saja. Nah, ini modus dan pola operandi yang kita temukan dari lapangan, termasuk juga dari penyisiran yang kita lakukan dari SPP. Nah, pertama itu menggunakan legalitas sebagai kamuflase. Nah, legalitas sebagai kamuflase ini misalnya ada perusahaan tambang, izin tambangnya itu adalah biji besi, tetapi yang diambil itu emas, gitu. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang seperti ini ada di beberapa daerah. Lalu misalnya juga mencampur adukkan hasil tebangan yang ilegal dengan legal. Jadi kayu, hasil penebangan kayu di lapangan, kemudian dicampurkan dengan kayu legal, ditumpuk menjadi satu, sehingga legalitasnya tersamarkan, ilegalitasnya tersamarkan. Nah, yang kedua itu pemanfaatan pelaku lapangan sebagai lapisan pelindung. Nah, ini yang mungkin hampir sering kita temukan di kasus-kasus misalnya penambangan, bahwa pelaku lapangan itu kemudian banyak dijadikan tameng bagi si pemilik modal. Oke, jadi pelaku lapangan itu banyak digunakan sebagai pelapis begitu. Jadi selesai di si pelaku lapangan, ya udah prosesnya berhenti di pelaku lapangan. Jadi dari studi kami itu ada 4 modus utama dalam pencucian kayu dan perdagangan kayu ilegal gitu ya. Jadi memperkuat tadi yang studi Auriga, yang pertama adalah pemalsuan dokumen. Jadi memang banyak sekali pemalsuan dokumen yang dari angkutan, dari hutan ke industri seperti itu. Lalu yang kedua adalah penipuan di kepabeanan terkait jenis produk yang diekspor. Jadi boleh ke slide 4, Mas? Sebelumnya? Lagi? Ya ini. Ya. Penipuan di kepabeanan terkait jenis produk yang diekspor, lalu pemalsuan asal-usul terutama dan jenis gitu ya, terutama jenis-jenis komersil yang memang value-nya tinggi atau besar. Asal usul juga dipalsukan yang seharusnya memang yang dipanen di misalnya di kawasan lindung itu di dokumen di state di luar kawasan hutan misalnya. Ini juga terkait dengan poin keempat di mana penebangan itu terkadang terjadi di luar batas konsesi, terutama di perusahaan gitu ya, yang memang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut. Next slide. Nah, dari studi WRI kita melakukan pengumpulan data dari SIPP itu di 7 provinsi prioritas, dan ini sangat inline dengan yang studi Auriga gitu ya. Kita mengumpulkan data khusus untuk pembalakan liar tahun 2016 sampai 2024. Jadi memang dari total 923 kasus penebangan ilegal itu hanya 5 yang melibatkan korporasi. Nah, ini sangat inline dengan data dari Auriga yang memang korporasi paling sedikit yang ditindak seperti itu. Penegakan hukum masih banyak menyasar ke individu-individu seperti itu. Lalu kasus-kasus yang melibatkan korporasi banyak berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen dan administrasi. Nextnya. Nah, untuk administrasi
banyak sekali penegakan hukum gitu ya, dari sisi penegakan hukum masih sangat bergantung pada penyalahgunaan dokumen, di mana penyidik atau penegak hukum itu banyak mementingkan perhitungan volume barang bukti kayu dibandingkan jenis kayu. Padahal sebenarnya jenis ini juga menentukan pungutan negara yang masuk, lalu besaran kerugian negara yang tadi Bang Roni sudah sampaikan, dan juga apakah spesies kayu tersebut boleh ditebang atau tidak gitu, termasuk apakah masuk dalam CITES atau tidak, seperti itu. Lalu terkait asal usul kayu itu juga penentuannya sering tidak menggunakan aspek ilmiah. Jadi memang ketika asal usul kayu itu ditebang atau dipanen di dalam kawasan lindung yang mungkin tidak boleh gitu ya, itu tidak menggunakan aspek-aspek ilmiah untuk membuktikan di mana si kayu itu ditebang. Next slide. Ini mungkin terakhir gitu ya, bahwa sebenarnya pembuktian ilmiah ini bisa sangat digunakan di pembuktian di pengadilan. Untuk kayu yang alat ilmiah yang masih sering digunakan itu menggunakan anatomi kayu. Namun beberapa kasus, jadi anatomi kayu ini sangat bagus untuk mengenali jenis-jenis spesies, nama dagang gitu ya. Tapi tidak bisa menentukan level spesies dan juga asal-usul dari kayu tersebut, apakah di kawasan lindung atau di luar kawasan lindung. Misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan bukti ilmiah ini seperti DNA ataupun kimia kayu ini sangat potensial digunakan untuk membantu pembuktian di pengadilan. Sebenarnya teknologi ini sudah digunakan di perdagangan satwa ilegal. Ya, jadi saya selaku Jampidum ya mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Auriga kaitan dengan pola operasi ya, kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Acara ini cukup menarik karena melibatkan banyak pihak ya, dan juga memberikan perspektif ya, yang tidak terbatas pada satu sektor ya, tetapi juga dengan berbagai sistem ilmu. Sehingga tentu masukan buat kami, jaksa, dalam nanti menangani perkara-perkara terkait dengan SDA dan hidup ini. Tentu kami berharap acara ini bisa berlangsung ya, dan berkesinambungan, sehingga nanti ada umpan balik ya, dari teman-teman masyarakat sipil, kemudian juga yang lainnya, bagi perbaikan kualitas penegakan hukum di Republik Indonesia masa depan ini. Terima kasih. Kali ini kita akan ngebahas tentang analisis atas pembajakan negara dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perkenankan saya untuk memaparkan sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama, kerangka konseptual mengenai pembajakan negara yang nanti juga akan dilengkapi oleh Mbak Bibip gitu ya. Kedua, aktor dan strategi yang menjalankannya begitu ya. Dan ketiga, yang terakhir adalah 3 pilar pembajakan sebagaimana terlihat pada praktik hari ini di Indonesia. Boleh di next slide, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bagaimana kita tahu bahwa sumber daya alam dan juga lingkungan hidup itu merupakan salah satu ruang yang paling rentan dibajak oleh kekuatan ekonomi dan juga politik, terutama ekonomi. Dan hal ini terlihat setidaknya misalnya dari temuan PPATK, nanti Pak Syakur bisa sampaikan lebih lanjut begitu ya. PPATK menyebut bahwa perputaran dana yang terindikasi green financial crime sejak tahun 2020 itu mencapai 1.700 triliun rupiah. Dan ini juga kami lengkapi misalnya ketika menemukan atau membaca laporan dari United
Nation Environment Program bekerja sama dengan Interpol yang mereka menyampaikan laporan yang mengatakan bahwa perputaran dana hasil keuntungan dari kejahatan sumber daya alam yang punya motif ekonomi, keuntungannya pada tahun 2018 itu berkisar 91 sampai 258 juta US dollar, dan itu bisa berkembang dan menempatkan sumber daya alam dan juga lingkungan hidup sebagai salah satu rente yang dianggap sebagai kejahatan paling menguntungkan di samping misalnya narkotika begitu ya, peredaran narkotika. Nah, sebetulnya kalau kita lihat regulasi dan juga penegakan hukum yang kita tahu harusnya menjamin perlindungan dan juga keberlanjutan lingkungan, ternyata masih jauh dari kata memadai gitu ya, masih jauh panggang dari api, sehingga sektor ini tadi saya sampaikan masih kerap menjadi sumber rente korupsi dan pembajakan oleh elit. Pembajakan itu misalnya dijalankan secara terencana tentu ya, terstruktur dengan mengaburkan batas antara pelanggaran dan juga praktik yang dibuat seolah-olah dia ilegal, seolah-olah dia legal gitu ya. Nah, dalam kerangka ini sebetulnya kami berargumentasi bahwa Indonesia sendiri itu sudah sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam itu menghadapi atau berada dalam situasi dia kalau kata Michael L. Ross itu dia berada dalam situasi kutukan sumber daya alam atau resource curse gitu ya, kondisi di mana negara itu yang SDA-nya justru melimpah tapi berkorelasi negatif misalnya dengan tata kelola yang baik, kemudian ekonomi yang merata bagi semua masyarakat dan lain seterusnya, dan tingkat konflik yang sedikit gitu ya. Nah, itu kebalikannya, justru kekayaan alam Indonesia tapi justru tata kelolanya itu dirasa paling buruk. Kemudian ketimpangan ekonominya itu sangat tajam dan tingkat konfliknya itu, konflik agrariannya itu cukup tinggi berdasarkan hasil beberapa riset dari organisasi masyarakat sipil ya, salah satunya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Boleh di next. Nah, untuk membaca gejala ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tentu kita memerlukan kerangka konseptual yang tepat ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Vicky soal dua konsep yang sebetulnya dia perlu dibedakan. Nah, kalau kami membacanya ini sebetulnya mungkin awalnya itu bentuknya adalah regulatory capture yang kata George Stigler adalah kondisi di mana si korporasi, firma atau industri itu mempengaruhi pejabat publik yang atau policy maker gitu ya, agar kebijakan atau produk legislasi yang dibikin itu menguntungkan korporasinya, itu menguntungkan bisnisnya. Nah, ini kemudian berkembang atau menjelma gitu ya, jadi state capture corruption, yaitu kondisi di mana misalnya pada transisi pasca Uni Soviet, korporasi itu tidak lagi membajak hanya satu lembaga aja, satu sektor aja, tapi juga membajak semua fungsi dari negara. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut maksudnya seperti apa. Nah, dua catatan itu sebetulnya ada dua catatan penting ya untuk melengkapi soal transisi antara regulatory capture dan state capture. Yang pertama, seperti kita tahu bahwa state capture corruption itu bukan merupakan tindak pidana korupsi dalam pengertian yang sempit berdasarkan legal formal, misalnya Undang-Undang Tipikor. Karena kalau kita baca di Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 nggak ada tuh sebetulnya mengatur definisi soal state capture corruption. Nah, korupsi di sini itu bermakna misalnya perilaku koruptif beserta jaringan yang menautkan antara kepentingan ekonomi dengan kekuasaan politik. Relasi atau jejaring itu kemudian yang disebut oleh Jeffrey Winter itu ya sebagai kelompok oligarki gitu ya, atau mereka yang berupaya mempertahankan kekayaannya dengan memanfaatkan relasi-relasi politik. Temukan teman-teman Auriga Nusantara terkait dengan penegakan hukum ya di Aceh, kemudian Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Utara, itu yang mana banyaknya penegakan hukum hanya menyasar ke pelaku-pelaku lapangan, gitu ya.
Nah ini sebenarnya sudah lama ya, maksudnya fenomena ini. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, saya dulu sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sangatta, Kutai Timur, itu perkara-perkara kehutanan, perkara-perkara tambang liar itu ya menyasarnya ya ke pelaku-pelaku lapangan gitu ya. Jadi memang ya kami kalau diberikan perkara seperti itu tidak bisa menolak ya. Anda kan yang mengadakan penangkapan dan kemudian penyidikan itu teman-teman di penyidik, kalau enggak kehutanan ya kepolisian gitu ya. Dan memang di sini kami tampilkan di slide ini ya gambar Raja Ampat gitu ya. Teman-teman pasti tahu lah Raja Ampat yang indah begitu. Siapa yang menyangka di situ ada deforestasi kan gitu. Ya, jadi memang begitulah di Indonesia ini tadi Mas Dwi ya, Mas Kiki ya, menyatakan bahwa ya memang penegakan hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu ya. Tapi kita tidak boleh pesimis ya. Makanya di sini kita dalam penegakan hukum dari sisi PPATK itu terus mendorong bagaimana dari pihak swasta ya, terutama di sini adalah penyedia jasa keuangan, kemudian penyedia barang dan jasa dan sebagainya itu untuk istilahnya memfokuskan ya pada green financial crime. Next, selanjutnya izin. Nah, kalau kita melihat di riset yang dilakukan oleh FATF recommendation ya, FATF ya, itu menilai bahwa secara global itu kejahatan lingkungan mencapai 110 miliar sampai 281 miliar dolar ya, atau 1.540 triliun setiap tahun, gitu ya, setiap tahun. Jadi memang ini satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ya, tadi disebut bahwa PPATK juga dalam risetnya menemukan sekitar 170 triliun perputaran uang dalam kejahatan lingkungan. Dan memang kita basicnya adalah terkait dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan dari teman-teman industri gitu ya. Nah, jadi itu tidak bisa sesuatu yang direkayasa gitu ya. Dan memang laporan itu memang laporan yang mereka laporkan sesuai kenyataan di lapangan gitu ya. Jadi begitulah teman-teman dari PJK melaporkan, kemudian kita olah datanya ya dengan riset analisis strategis sehingga muncul perputaran ya, perputaran uang yang begitu fantastis ya. Tapi itu dari berbagai macam kejahatan di lingkungan gitu ya. Nah, next slide. Nah, bagaimana kita dalam hal ini berperan ya PPATK? Kita sudah next slide, tolong. Ya, mengeluarkan surat edaran ya PPATK nomor 8 tahun 2024 tentang indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait green financial crime. Nah, di sini kita meminta kepada penyedia jasa keuangan yang notabene mereka adalah garda terdepan kita dalam sistem transaksi ya, yang mana kalau ekonomi, bisnis segala macam tidak mungkin mereka menggunakan transaksi yang bersifat kartal gitu ya. Karena bisnis-bisnis industri besar pasti mereka membutuhkan suatu transaksi yang menggunakan perbankan gitu ya. Ternyata tantangan terbesar dalam kejahatan lingkungan kita adalah tantangan terbesarnya nih. Karena ternyata semuanya legal. Apa mau dikata? Ya ini yang mau kita katakan. Dan makanya saya kira
kalau dari tadi mungkin kita membahas hal-hal yang agak rinci, terus tiba-tiba saya dipanggil ke sini, saya kira untuk membicarakan ini. Karena studi Auriga menunjukkan bahwa dengan segala kerusakan itu, ternyata masalahnya adalah karena masalahnya semuanya seakan-akan benar. Kenapa seakan-akan benar? Karena semuanya legal. Nah, next slide. Kenapa begitu, Ibu dan Bapak sekalian? Karena negara kita ini kan benar nggak nih, coba nih, biar nggak ngantuk lagi nih, benar atau salah nih. Negara kita ini kan lahan subur untuk hal-hal yang legal. Karena dari kecil kan kita diajarkan bahwa yang legal itu benar, pasti benar. Kalau legal dia pasti benar, benar nggak? Kayaknya dari kecil kita diajarinnya begitu ya. Misalnya ada yang salah-salah dikit lah gitu, tapi dibuat peraturannya. Terus kita jadi percaya bahwa itu benar. Bahkan nggak usah jauh-jauh. 2 tahun yang lalu, udah 2 tahun ya ternyata ya. Kita survive juga sudah 2 tahun ya. Ada sesuatu yang secara legal salah, secara konstitusional ternyata salah, inkonstitusional itu yang tadi saya mau bilang. Tapi karena sudah dilegalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, jadinya seakan-akan benar. Indonesia adalah lahan subur untuk, saya suka bilang, legalisme otokratik. Karena dari kecil banget nih, kita itu ditakut-takuti untuk taat pada hukum. Bener gak sih? Siapa di sini yang waktu masih kecil kalau nggak mau makan, ibunya suka bilang, kalau nggak mau makan nanti ada Pak Polisi loh. Suka gitu nggak dulu waktu masih kecil? Atau kadang-kadang, nanti kalau nggak mau makan ada Om Badut loh, katanya gitu. Bener nggak sih? Kadang-kadang gitu ya, kasihan deh teman saya ada yang sampai jadi takut sama badut. Gara-gara waktu kecil ibunya suka nakut-nakutin dia supaya makan dengan Om Badut. Tapi dari cerita kecil itu renungan saya akhir-akhir ini, ketika saya melihat kenapa ya orang Indonesia kok nggak takut ketika melanggar hukum. Maksud saya sesederhana misalnya nih, siapa di sini yang suka naik motor, kendaraannya memang pakai motor gitu sehari-hari, terus suka melawan arus? Banyak gak? Banyak ya? Tapi saya tanya, kalau di ujung ada polisi, mau gak ngelawan arus? Takut ditilang kan? Banyak hal yang kita tuh melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan dalam hukum itu ada teorinya. Kalau ada economic analysis of law misalnya, ada yang katanya law and behavioral science yang bilang bahwa kita itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena kita ngitung di kepala kita. Gue rugi nggak ya? Gue untung nggak ya? Ntar gue kena hukuman nggak ya? Makanya ada cost and benefit analysis kalau orang bikin peraturan itu biasanya. Semuanya dihitung dulu gitu. Tapi saya mau bilang dalam slide ini, persoalan yang ternyata kita berbicara soal legalisme yang membuat kita benar-benar terkungkung kalau kita sudah melihat segala sesuatu yang ini kayaknya salah, nih kayaknya bikin banjir nih di Sumatera nih. Terus kita akan berdebat, tapi ini ada peraturan perundang-undangannya loh. Dan ini sudah ada loh analisis mengenai dampak lingkungannya dan segala macam, tanpa kita memeriksa lebih lanjut peraturan perundang-undangannya itu yang bikin siapa sebenarnya. Waktu ada penegakan hukumnya adil atau cuma prosedurnya saja diikuti. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, next slide. Tadi sebenarnya Mas Diki sudah menerangkan soal regulatory capture. Tapi izinkan saya sedikit saja membagi apa yang saya pelajari, bahwa regulation itu kan sebenarnya bukan cuma bentuknya ya, bentuk formilnya itu yang kita tahu. Kita memang agak sering lost in translation ya, regulation kita langsung oke, peraturan gitu ya. Sama aja kayak kita sering berpikir bahwa law itu hukum ya, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Law itu kan hukum ya, tapi kita jarang berpikir jangan-jangan law itu juga soal bukan hanya undang-undang, tapi keadilan. Pesan kunci dari apa yang barusan kita diskusikan sebenarnya sederhana sih, tentang bagaimana kita mengurai apa yang kita sering sebut sebagai kutukan sumber daya alam ini
bahwa ini sebenarnya bukan kutukan, bukan sesuatu yang sifatnya mistis. Studi Auriga ini menurut saya membantu kita mengurai itu. Ternyata masalahnya sistemik, sama sekali bukan kutukan dalam arti itu. Tapi kutukan karena berlaku terus-menerus. Nah, berlaku terus-menerus ini, terjadi terus-menerus ini dimungkinkan karena ternyata kita punya yang namanya salah satunya state capture. Sesi saya spesifik membicarakan regulatory capture. Nah, penyanderaan wewenang untuk kepentingan kerusakan sumber daya alam itu dimungkinkan karena sistem politiknya. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya pentingnya studi Auriga itu untuk mengurai dampaknya, semua kan diuraikan dalam studi kali ini. Kemudian juga diuraikan masalahnya di mana, termasuk satu bagian khusus yang menggambarkan soal regulatory capture ini. Jadi buat saya mungkin yang kita harapkan ke depannya setelah seminar ini adalah supaya semua yang hari ini diidentifikasi, jadi diidentifikasi oleh Auriga dalam studi, kemudian dibahas oleh banyak sekali pembicara, tanya jawab, jadinya kita punya gambaran, satu gambarannya untuk melakukan perubahan kebijakan ke depannya, tapi yang kedua juga semoga nanti kita pulang, kita bawa di kepala kita cara pandang baru gitu, tentang gimana supaya keburukan ini tidak seperti kutukan yang berulang terus-menerus. Bahwa ini soal sistemik yang semuanya bisa kita bongkar kalau kita semua involve dan mengerjakan sesuatu untuk mengurai masalah sistemik ini. Makasih. Sepanjang hari outlook-nya rasanya tidak terlalu indah, tapi kita dipertemukan dengan begitu banyak kenyataan kerusakan sumber daya alam yang terjadi secara terus-menerus dan berdampak besar kepada penghidupan orang banyak. Saya mau memberikan kesempatan Pak Timur untuk memberikan pemaparan pertama. Ini yang kita punya saat ini, kalau jadi ini adalah lingkarannya kawasan hutan Indonesia saat ini. Jadi ini kawasan hutan. Kita secara statistik, kita punya 118 juta hektar kawasan hutan. Slide berikutnya. Nah, sebagiannya itu ada sekitar 22 juta hektar kawasan konservasi. Kawasan konservasi ini sakral seperti tadi kata panel sebelumnya, mestinya ini yang paling tinggi tadi gitu ya. Tapi di kawasan konservasi ini kita punya 4,7 juta hektar tidak bertutupan hutan. Bisa kampung, bisa rumah, bisa sawit, bisa tambang. Artinya kita ini punya masalah gitu ya. Satu. Kita semuanya kita anggap itu terlindungi. Nanti karena slide saya menunjukkan bagaimana hutan kita sedang sangat terancam sebenarnya. Slide berikutnya. Kita punya 29 juta hektar hutan lindung. Hutan lindung itu sebenarnya untuk air. Tapi dengan regulasi-regulasi terbaru hutan lindung pun bisa dirubah. Untuk pangan misalnya, proyek strategis nasional. Jadi itu nanti satu outlook sendiri. Nah, jadi kita punya 29 juta hektar hutan lindung dan ada 5,2 juta hektar tidak bertutupan hutan. Nah, dan di antara sisanya kita punya 23,8 juta hektar hutan lindung yang terlindungi, dan kami membaca ada 230 ribu hektar hutan lindung yang tidak punya perlindungan hukum. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah kita menunjukkan bahwa yang paling luas hutan kita adalah kategorinya hutan produksi. Kita punya 67,4 juta hektar hutan produksi, tapi kita punya 23,7 juta hektar tidak bertutupan hutan. Kalau ini kampung, kenapa nggak dilepas saja sih? Kenapa harus statistik kawasan hutan kita luas gitu? Menurut saya ini juga kerelaan kita menerima keadaan itu penting gitu. Nah, jadi ada kita 23,7 juta hektar hutan produksi yang bukan tutupan hutan, bisa jadi kampung keluarga-keluarga kita, bisa jadi macam-macam gitu.
Dan ada dari sisanya berarti sekitar 44 juta hektar, ada 32,8 juta hektar, artinya sekitar 3 kali Pulau Jawa yang tidak dilindungi secara hukum, tidak punya perlindungan hukum. Artinya inilah daerah deforestasi Indonesia ke depan. Kenapa? Karena bisa jadi izin, bisa jadi sawit, bisa jadi macam-macam. Jadi ini satu safeguard yang harus kita dorong nanti sebenarnya. Slide berikutnya, dan kita punya sekitar 8,7 juta hektar tutupan hutan hijau royo-royo tapi dalam APL. Semua ini gak ada perlindungan hukumnya. Jadi kami membaca bahwa kita punya hampir 42 juta hektar hutan Indonesia, tutupan ya, bukan kawasan. Tutupan hutan di Indonesia ini yang tidak dilindungi secara hukum. Nah ini kalau kita bicara safeguard ini justru harus segera dilindungi, kalau enggak ini habis ini semua ini. Karena bagi kita kalau hutan seolah-olah bebas diapa-apain kan, kultur kita masih kira-kira begitu gitu. Nah ini satu. Situasi berikutnya, next slide. Kita coba melihat bahwa kami melihat sebenarnya kita punya Kementerian Kehutanan, jumlah stafnya lebih dari 10.000 orang, tapi sebagian besar adanya di Jakarta. Kalaupun ada di luar Jakarta, adanya di ibu kota provinsi. Tesisnya adalah bahwa hutan kita sendiri sebenarnya nggak dijaga. Orang-orang yang mestinya menjaga hutan, adanya tidak di hutan, atau tidak menjaga hutan, adanya di tempat lain. Nah, kita ambil contoh ini di Sumatera, ini kami sengaja ngambil kawasan hutan produksi yang ada pengelolanya. Sumatera itu kalau di BKSDA, jadi kan pengelola kawasan konservasi, BKSDA atau Taman Nasional, kira-kira gitu kan. Kalau Taman Nasional ada Balai Taman Nasional, kawasan konservasi di luar Taman Nasional dikelola oleh BKSDA, kira-kira gitu. Nah, kami kumpulkan semua se-Sumatera, BKSDA se-Sumatera itu mengelola sekitar 1,4 juta hektar. Ini anggaran tahun 2025. Bicara terkait dengan masalah hutan, tentu persoalannya kalau kita tarik ke belakang dulu, sejak awal ya mungkin, bisa jadi persoalan awalnya dulu itu adalah terkait dengan pemerintah yang pemetaan wilayah hutannya mungkin nggak jelas gitu. Setidaknya saya tahu itu karena dulu saya pernah bertugas di Sumatera dan saya melihat beberapa persoalan-persoalan. Yang pertama adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Hubungan antara pemerintah dengan maksud saya pemerintah yang membuat pemetaan wilayah hutan tanpa clear and clean. Jadi membuat pemetaan, ternyata di situ ada masyarakat yang tinggal. Dan persoalan ini kemudian menjadi masalah-masalah dan berkembang. Itu awalnya dulu. Tapi belakangan memang kemudian eksploitasi itu memang diarahkan karena ada upaya untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar karena sumber daya alam itu memang manis gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kemudian dikejar dan diupayakan di sana. Walaupun kalau kita lihat kejahatan terhadap sumber daya alam ini dampaknya begitu besar. Nah, kita mulai lihat satu persatu. Kalau kita lihat dari wilayah kawasan hutan sendiri, biasanya ketika masalah pertama tadi kawasan hutan, tapi pemetaannya enggak tumpang tindih gitu, atau ada perbedaan antara pusat dan daerah, itu menjadi masalah-masalah. Dan kemudian ketika ada permasalahan seperti itu, maka pengawasan dan penegakan hukumnya itu seringkali menjadi permasalahan, menjadi perbedaan pandangan. Belum lagi ternyata bidang pengawasan dan penegakan hukumnya itu banyak terlibat dalam praktek korupsi. Korupsi di mana? Karena dia punya tanggung jawab, punya kewenangan, dia lalaikan dengan sejumlah uang, suap, atau bahkan ikut bermain melakukan eksploitasi sumber daya alam, dalam hal ini adalah hutan ataupun tambang dan seterusnya. Kalau kita lihat
penegak hukum di daerah, sebenarnya masih banyak juga yang mereka itu mau bekerja baik begitu. Tapi kalau kita lihat para penegak hukum ini rata-rata ada di kota dan wilayah hutannya itu kan jauh dan seterusnya. Sedangkan dalam melakukan tugas mereka seringkali tidak diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan di area-area tertentu begitu. Memang kalau kita lihat ada polisi hutan gitu, yang itu di bawah Kementerian Kehutanan. Tadi saya ketika disampaikan oleh Bang Timer bahwa wilayah hutan konservasi 27 juta hektar, ada sekitar 4 juta hektar yang tidak ada tutupan hutannya lagi. Hutan lindung 29 juta hektar, 5 juta hektar nggak ada tutupan tutupan pohonnya lagi lah gitu ya, tidak ada tutupan hutannya lagi. Sedangkan di beberapa waktu yang lalu saya melihat ada Satgas penertiban kawasan hutan, di mana mereka juga melakukan tugas karena adanya sekitar 3 juta hektar kawasan hutan yang digunakan untuk sawit. Nah, saya berpandangan hal ini mestinya ada kolerasi tuh, kalau bisa dilihat bahwa Satgas PKH ini namanya judulnya penertiban kawasan hutan. Mereka juga perlu tahu adanya 9 juta hektar tadi, baik itu kawasan konservasi maupun hutan lindung yang ternyata tidak ada penutupan kawasan hutan lagi, tidak ada tutupan hutannya lagi. Kenapa ini perlu diperhatikan? Jadi begini, biasanya kecenderungan orang ketika melihat ada suatu pelanggaran, dia kemudian ikut-ikut begitu. Bayangkan kalau ada wilayah yang mestinya itu kawasan hutan, dan kemudian ada sekelompok orang masuk mungkin merambah atau ngambil kayunya dan seterusnya. Mungkin yang berbuat baru 2 orang tuh. Tapi ketika itu dibiarkan, itu akan terus terjadi hingga kemudian dibuatlah perkampungan dan seterusnya hingga masalah sosial yang terjadi. Memperbaikinya jauh lebih rumit. Oleh karena itu, upaya melakukan tindakan segera ini penting dan ini yang seringkali dilupakan. Kalau baru 2 orang yang melakukan pelanggaran atau mungkin 10 orang, tentu jauh lebih mudah daripada 10.000 orang begitu. Ketika diperbaiki 10.000 orang itu mungkin satu desa barangkali ya, atau satu kecamatan barangkali ya. Itu kan sudah menimbulkan persoalan sosial yang begitu rumit dan tidak mudah. Auriga secara simbolis akan melakukan penyerahan dokumen Outlook dari kajian Auriga yang telah dipaparkan kepada para pemangku kepentingan yang hadir pada acara hari ini.